Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 12 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-14 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk segala berkat yang Kau curahkan di hari yang baru ini. Pada kesempatan ini, kami akan mendengarkan sabda-Mu yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan hidup kami. Bukalah telinga dan pintu hati kami, supaya firman-Mu bisa kami resapi dalam hati kami dan bertumbuh untuk menguatkan iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 41, ayat 55 sampai dengan ayat 57, dilanjutkan bab 42, ayat 5 sampai 7a, dilanjutkan ayat 17 sampai 24a. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka, dan dimasukannyalah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu itu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu
bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi pewarta atau domba yang hilang. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Beberapa hari lalu, saya membaca suatu berita mengenai sinode yang sedang diadakan oleh gereja Inggris di mana terjadi perdebatan. Salah seorang uskup mengungkapkan bahwa doa Bapa kami itu bermasalah karena penggambaran Tuhan sebagai Bapa sebagai seorang laki-laki. Ia beralasan bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan ayah kandungnya, kedekatan kepada Allah Bapa akan menjadi hal yang sulit baginya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah non-biner atau gender netral, di mana seseorang memilih tidak diasosiasikan sebagai perempuan ataupun laki-laki. Ide mengenai identifikasi gender ini belakangan semakin marak, terutama di negara-negara barat. Seolah-olah penyebutan seseorang sebagai laki-laki, perempuan, atau bukan keduanya itu adalah sangat penting. Lalu apakah pernyataan uskup ini memiliki hubungan dengan tren tersebut? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun ini mengingatkan kita bahwa tegangan akibat perkembangan zaman itu nyata adanya dan memang sudah terjadi sejak awal gereja didirikan. Ibu, bapak, rekan muda, saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini seringkali dipakai untuk menggambarkan bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus diutus sama seperti para rasul, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah menjalankan perutusan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu, entah dengan berperan secara aktif menjadi pewarta atau dalam bentuk yang lebih sederhana dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, membawa kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pewartaan memang bermacam-macam, dan dalam setiap bentuk itu mempunyai tantangan tersendiri. Misalnya, sebagai pewarta, ada saja orang yang mungkin menolak pewartaan kita, atau ada tudingan-tudingan yang mempertanyakan motif pewartaan kita yang sebenarnya. Bahkan dalam bentuk pewartaan yang lebih sederhana pun, kita bisa menemukan tantangan tersendiri. Tidak jarang usaha kita untuk mencegah konflik, berusaha bersikap baik, malah mendapatkan tanggapan negatif dari orang lain. Tugas pewartaan yang diberikan kepada para rasul dan kemudian diwariskan kepada kita pengikut Yesus pada zaman sekarang memang tidak pernah luput dari berbagai macam rintangan dan cobaan. Tradisi gereja dan perkembangan zaman adalah dua hal yang paling sering bertumbukan dan saya rasa memang tumbukan itu akan terus terjadi. Tentu kita sebagai umat awam tidak punya kuasa untuk menentukan arah gereja secara keseluruhan.
Tapi kita pun tidak bisa abai begitu saja. Karena Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana Dia hadir dan berkarya secara nyata di tengah masyarakat Yahudi pada zaman itu. Sebagai pengikut Kristus, karya-karya pewartaan kita pun diharapkan berada dalam bentuk nyata dan bukan hanya di awang-awang saja. Namun tidak bisa dipungkiri, selama kita berurusan dengan dunia dan realitas, akan ada banyak hal yang tidak sesuai dan kita pun sampai pada pilihan berkompromi atau tetap teguh pada prinsip. Di awal renungan ini saya memaparkan contoh yang terjadi di Inggris. Apakah karena semakin menurunnya jumlah umat di sana, maka para petinggi gereja berusaha menyesuaikan diri dengan ide yang berkembang di masyarakat tentang gender netral itu? Tentu kita tidak perlu menghakimi sang uskup ataupun terlalu memusingkan bagaimana gereja harus bersikap pada isu-isu semacam ini. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tekanan yang muncul dari perkembangan zaman dan pemikiran masyarakat seperti itu bisa menumbuhkan suatu dilema di dalam diri umat, dan pada keadaan seperti itu kita menjadi rentan untuk dihasut oleh si jahat. Sebelum mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memang memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tetapi hal itu bukan berarti kita sebagai bagian para murid menjadi kebal dari kelemahan atau penyakit. Ya, memang kita tidak bisa tidak memperhatikan arus zaman yang sedang berkembang. Karena itu membuat kita menjadi tidak relevan. Di sisi lain, apabila kita berkompromi dengan perkembangan zaman, ada kemungkinan kita akan terbawa arus dan menyimpang. Yesus sendiri berpesan kepada para rasul dan tentu pada kita juga, supaya kita jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Ia menyadari tantangan macam apa yang akan dihadapi oleh kita para murid dalam menjalankan pewartaan. Maka dari itulah, Yesus tidak mengutus para muridnya berjalan sendiri-sendiri. Sebagai muridnya, kita tidak menjalankan pewartaan kita sendirian. Masing-masing dari kita mendapatkan kuasa untuk mengusir roh jahat, maka kita pun sepatutnya saling menguatkan satu sama lain dan tentunya diikuti dengan tekun berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuknya, supaya jangan sampai dalam menjalankan tugas pewartaan kita, malah kitalah yang menjadi domba yang hilang. Marilah berdoa. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang mengenal kami semua satu persatu dan mengetahui segala kelemahan kami. Berikanlah kekuatan untuk menjalankan misi hidup dan pewartaan kami yang Engkau amanatkan kepada kami. Jagailah kami dari tantangan dan godaan, agar tidak menggoyahkan dan membuat kami menyimpang dari jalan-Mu. Bimbinglah kami supaya tetap setia kepadamu, demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.